alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati ada Abi Hani, Umi Ida, beserta Nila, Mas Awam, Mas Amin, Zara, Nefapria, dan beserta keluarga Nifida, beserta para jajaran pengurus dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Jadi pada malam hari ini, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kitab jadi saya. Jadi di sini dari pelajaran akidah akhlak bab ke-5. Jadi bab ke-5 itu dia tuh menerangkan sifat terpuji. Jadi sifat terpuji itu ada apa aja sih? Pasti ada banyak ya, sifat terpuji itu ada banyak. Tapi di sini jelaskan dalam kitab akidah akhlak itu ini ada 5. Jadi yang pertama itu ada tawakal. Jadi apa sih itu tawakal? Jadi tawakal itu dia itu menyerahkan diri dia. Jadi dia itu berpasrah diri. Ketika dia tuh udah ikhtiarnya, misalnya misalnya ketika dia tuh ketika ujian, dia udah berusaha, dia udah belajar, dia udah ngapalin rumus, udah belajar lah, udah giat gitu. Dia tuh harus pasrah sama Allah. Setelah itu dia tuh harus yakin, harus pasrah. Jadi kita nggak boleh aku harus belajar semangat so, biar dapat nilai yang bagus. Jadi setelah kita belajar dan giat, kita terus mempasrahkan diri kita tuh kepada Allah. Jadi kita harus pasrah. Setelah kita berusaha, setelah kita tuh giat dalam hal tersebut, kita tuh harus berdoa. Jadi nggak harus percuma misalnya kita belajar so kita tuh nggak ada berdoa. Jadi usaha. Jadi doa tuh juga perlu, bahkan dari doa sama giat tuh lebih tinggi doa, seperti itu. Jadi kalau misalnya setelah kita tuh berusaha, setelah kita tuh berjuang, tapi ternyata Allah tuh menghendaki bahwa kita tuh gagal. Jadi misalnya kalau kita tuh berlapang dada, kalau kita nggak apa-apa, ini hanya cobaan, berarti namanya dia tuh termasuk orang yang ikhlas. Jadi dia termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Dan dia tuh telah dijelaskan dari kitab tawakal, dari sifat tawakal ini dalam Quran. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Jadi itu tadi pengertian dari tawakal. Jadi yang kedua ada ikhtiar. Jadi apa sih itu ikhtiar? Jadi ikhtiar tuh dia memilih apa yang dia kehendaki. Jadi maksudnya nih gini. Jadi dia tuh misalnya dia tuh pengen keluar negeri nih bahasanya. Jadi misalnya pengen keluar negeri. Misal langsung saja saya. Amin. Jadi misalnya saya tuh pengen keluar negeri. Jadi misal saya tuh pengen ke London ya, ke Inggris. Jadi untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan, jadi harus yang namanya ikhtiar. Setelah dia berusaha, setelah dia pasrah. Pas satu akhir ya. Setelah dia tuh berusaha, jadi dia tuh harus ikhtiar. Jadi caranya dia ikhtiar tuh gimana? Jadi mungkin caranya dengan tadi belajar. Tadi kan juga usaha ya. Jadi setelah usaha. Jadi mungkin ikhtiar tuh apalagi ya, misalnya dengan sholat. Misalnya dia sholat, terus dia ikhtiar sama Allah, dipilih. Jadi ya Allah, misalnya aku pengen kesini, jadi engkau ridhoi apa tidak. Jadi kalau misalnya, jadi segala sesuatu yang kita tuh pengen nih, kita pengen es krim, jadi kita minta sama Allah, ya Allah aku pengen es krim. Tapi kalau Allah nggak kehendaki, ya udah kamu nggak akan diberi. Jadi terkadang Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu, asik kata-kata seperti itu. Jadi kalau misalnya ikhtiar kita tuh gagal, jadi kita tuh juga harus ikhlas, sama dengan tawakal, menyerahkan diri kita, sama gagal. Jadi kalau misalnya dia tuh ikhlas setelah ikhtiar, setelah dia tuh berusaha, setelah dia tuh pasrah, setelah dia semuanya ternyata masih gagal, ternyata sama Allah tuh diberi cobaan. Jadi yang pertama juga pasti harus ikhlas ya, kita harus berlapang dada, nggak boleh kita marah-marah. Apa sih Allah tuh, kita udah capek, kita udah kayak gini, jadi enggak kayak gitu enggak. Jadi kayak gitu tuh menambah nilai plus di mata Allah. Jadi derajat kita tuh makin tinggi. Jadi amalan kita, pahala kita. Jadi kita tuh emang gagal dalam dunia tuh kita ya udah down, pasti udah down gitu. Tapi di pandangan akhirat atau di pandangan Allah tuh kita tinggi derajat kita. Jadi dalam ikhtiar ini telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi silakan dibuka. Jadi yang ketiga ada sifat sabar. Jadi para ulama itu mengatakan sabar adalah sebagian dari iman. Jadi
kalau dia tuh emang beriman tapi dia tuh belum sabar, maka keimanan dia tuh belum kuat seperti itu. Jadi bahasanya tuh dia gini, istilahnya kalau manusia tuh kalau ada kepala berarti ada badannya, kayak gitu kan. Jadi istilahnya sabar tuh kayak gitu. Jadi kalau ada iman di situ pasti ada sabar. Jadi kalau misalnya kepala terpisah dengan jasad, berarti dia tuh beriman tapi nggak dengan sifat kesabaran itu. Ya, seperti itu. Jadi contohnya apa sih sabar itu? Jadi sabar itu dia tuh menahan secara bahasa nih, secara pandang bahasa tuh dia menahan sesuatu atau mencegah. Mencegah tuh biasanya maksiat, sabar dalam kemaksiatan, sabar banyak ya. Sabar dalam cobaan, sabar kemaksiatan gitu kan. Nah, kalau menurut istilah tuh dia menahan. Jadi menahan tuh hasilnya kayak misalnya emosi. Jadi misalnya tuh ada teman kita tuh lagi jahilin kita, lagi jahatin kita, jadi dia tuh sabar buat menahan emosi itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kepala dan jasadnya. Jadi perantaranya atau perumpamaan ya, perumpamaannya seperti kepala dan jasadnya. Jadi di sini telah jelaskan dalam surat Zumar, Az-Zumar ayat 10. Jadi contohnya misalnya sabar dalam kemaksiatan. Jadi misalnya teman kita tuh lagi pacaran nih, misalnya ada yang sering terjadi di era-era seperti ini. Misalnya pacaran tuh sering kan ya. Terus kita tuh ya nggak kita tuh nahan atau kita tuh sabar dan jadi kita tuh nahan. Jadi nggak boleh jalan-jalan, nggak usah, nggak guna misalnya kayak gitu ya. Dia tuh sabar. Jadi sabarnya dia tuh sabar dalam kemaksiatan. Dia tuh tahan buat nggak ikut ke temannya seperti itu. Jadi contoh lagi sabar dalam cobaan, misalnya kita tuh diberi cobaan sama Allah, kita tuh sakit ya, misalnya sakit tuh sebenarnya enak loh. Jadi kita tuh nggak boleh mengkufuri nikmat. Kenapa saya bilang enak? Tapi ketika kita sakit maka Allah tuh menghapus dosa-dosa kita, enak kan? Terus dia enaknya ya sakit ya seperti itu. Tapi makanya kalau kita diberi sakit ya alhamdulillah, kalau kita diberi kesehatan juga alhamdulillah. Jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Seperti itu dikatakan dalam Al-Quran. Oke. Kemudian cabang keempat mengenai tentang syukur. Jadi syukur itu apa sih? Jadi syukur itu ketika dia itu mendapatkan kenikmatan, kemudian dia tuh mengungkapkan apa ya namanya tuh? Dia tuh gini, misalnya kita tuh dapat mobil nih. Kita tuh capek, misalnya kita dapat cobaan ya, misalnya contoh kita tuh dapat cobaan habis kecelakaan, habis mobilnya tuh rusak, udah dia tuh lewatinya tuh dengan sabar, dengan ikhlas, tapi dia tetap berbaik hati kepada sesama tetangga, dia ya orangnya baik lah seperti itu. Kemudian tiba-tiba suatu hari datang sebuah mobil, jadi hadiah untuk dia dari seorang yang tidak dikenal, kayak gitu kan namanya nggak ada ya di dunia ini tuh yang namanya namanya kebetulan tuh nggak ada. Semua yang sudah misalnya kita kerjakan, kayak misalnya kayak tadi itu tuh udah direncanain sama Allah. Jadi skenario nya tuh udah ditentuin sama Allah. Jadi misalnya dia kan dapat mobil dia, jadi caranya dia mengungkapkan rasa bahagia dia namanya tuh syukur. Jadi dia tuh mengungkapkan dengan pujian, dia tuh memuji Allah. Jadi misalnya alhamdulillah, kayak gini. Di sini tuh syukur tuh ada banyak. Jadi di sini misalnya syukur ada syukur lisan. Jadi syukur lisan tuh ketika dia mengungkapkan rasa bahagia melalui lisan. Jadi misalnya alhamdulillah ya Allah seperti itu. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah seperti itu. Jadi yang kedua ini ada syukur badan. Jadi syukur badan itu dia mengabdi. Atau misalnya ketika dia itu telah mendapatkan kebaikan dari orang lain, kayak misalnya di uang. Jadi caranya dia membalas budi atau berterima kasih dia tuh dengan memakai tenaga dia untuk membantu mikul lah, membantu bangun rumah kayak gitu. Itu namanya syukur badan. Terus yang ketiga ada syukur hati. Jadi syukur hati itu dia ketika dia bersyukur sama Allah. Misalnya nih, syukur hati itu kebanyakan tuh ketika mendapatkan anak baru, anak baru lahir maksudnya. Jadi dia tuh caranya tuh dia bersyukur. Jadi bersyukur di jalan Allah. Jadi misalnya dia tuh kayak akikohan atau ya berbuat kebaikan sama seperti itu. Jadi di sini telah dijelaskan dalam surat An-Naml ayat ke-40. Jadi di sini juga ada Ibrahim ayat ke-7 seperti itu. Jadi cabang yang terakhir mengenai tentang qanaah. Jadi qanaah itu apa sih? Jadi qanaah itu dia itu menerima keputusan Allah. Jadi misalnya dia tuh terlahir mempunyai tangan satu, jadi dia tuh tetap bersyukur. Jadi dia tuh menerima apa adanya. Jadi dia tetap bersyukur sama Allah.
dan dampak dari dia itu apa ya, menerima apa adanya dari Allah yang udah kasih ke kita. Jadi udah merasa cukup, kita masih merasa bersyukur, masih merasa itu. Jadi dia tuh selalu berpikiran positif, jadi selalu berpikiran Allah sayang sama aku, kayak gitu misalnya ya, seperti itu. Terus dia juga misalnya kan dia terlahir mempunyai tangan yang satu, jadi dia tuh biasanya tuh dia tidak melebih-lebihkan. Jadi misalnya ada teman kita tuh good looking, udah pinter, cantik, tinggi, kayak gitu, tapi dia tuh nggak melebih-lebihkan. Jadi dia tuh nggak iri, misalnya dia tuh nggak apa ya, misalnya tuh ya udahlah, apa ya, kehidupan ini kan hanya di dunia, jadi kehidupan sebenarnya ada akhirat. Jadi mungkin aja lebih beruntung dari orang yang telah dari tangan satu, mungkin bisa dia lebih dekat sama Allah, dia lebih disayang sama Allah, kan bisa. Jadi orang yang cantik tadi tuh cuma terlihat baik di dunia saja, jadi di mata Allah tuh dia belum tentu sebaik yang terlahir dari tangan satu. Jadi di sini tentang sifat qanaah ini telah dijelaskan dalam surat Hud ayat ke-6. Seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.